Selamat berjumpa kembali dengan channel Paroki Ratu Rosari dengan saya. Hari ini kami akan mencoba memberikan apa itu isolasi mandiri agar berguna bagi orang-orang yang sekarang ini lagi isolasi mandiri di rumah. Saat ini kami bersama dengan Dr. Yo, salah satu tenaga kesehatan yang terjun langsung menangani pasien COVID di Rumah Sakit Panti Nirmala, dokter ya. Baik. Jadi dokter ini akan memberikan pengetahuan pada kita bagaimana kita yang harus kita lakukan ketika kita isolasi mandiri di rumah. Dan nanti akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang diberikan agar ketika kita isolasi mandiri di rumah, dari hari ke hari kita menjadi semakin sehat, menjadi sembuh dari wabah ini. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan dokter memperkenalkan diri, tinggalnya di mana, dan sebagainya. Monggo dokter. Baik, selamat pagi untuk semua saudara-saudara di Paroki Ratu Rosari. Perkenalkan, saya Dr. Rio. Ya, saat ini saya bertugas di UGD Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Dan saya asli Malang, saya dari dari lingkungan Santa Elizabeth. Oh, Elizabeth, baik, dokter. Baik, untuk menyingkat waktu saya langsung saja. Apa sih dokter, isoman itu apa? Ya, baik. Jadi isolasi mandiri menurut artinya itu sebenarnya adalah suatu tindakan kita untuk memisahkan pasien-pasien yang sedang menderita sakit dengan pasien-pasien atau orang-orang yang normal, yang sehat. Ya, okay, tujuannya supaya mengurangi penyebaran sebuah penyakit, tidak hanya COVID sebenarnya. Banyak sebenarnya, dari seperti sakit tuberkulosis, TB, utamanya biasanya sakit-sakit paru yang kita isolasi mandiri itu. Seperti itu. Tujuh. Kapan orang itu diwajibkan atau saya harus isolasi mandiri? Kapan itu dokter? Ya, jadi orang-orang yang isolasi mandiri, ini kita topiknya tentang COVID ya? Ya, tentang COVID. Ini sekarang lagi trending topik lah gitu ya. Jadi kalau isolasi mandiri pada COVID itu wajib pada orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria atau masuk ke dalam klasifikasi pasien-pasien yang dicurigai atau terkonfirmasi. Sebenarnya ada banyak klasifikasinya, ada orang tanpa gejala, ada pasien terkonfirmasi, ya. Kalau orang tanpa gejala itu dikatakan tanpa gejala, jadi sama sekali tidak ada gejala, tapi hasilnya terkonfirmasi dengan PCR. Jadi harus swabnya swab PCR, bukan antigen, gitu. Oh, berarti tesnya adalah swab PCR. PCR positif, satu kali saja positif sudah memenuhi untuk kriteria terkonfirmasi orang tanpa gejala kalau nggak ada gejalanya. Baik, berarti dia harus isoman. Itu harus isoman. Terus selain yang orang tanpa gejala, pasien terkonfirmasi, juga ada pasien yang suspek atau dicurigai. Dicurigai itu kita tidak melihat hanya dari swabnya, ya. Maksudnya tidak melihat dari pemeriksaan, kita lihat dari gejala klinis utamanya. Jadi gejala klinisnya apa aja kalau pada COVID ini ya? Seperti demam, batuk, pilek, ya, hilang penciuman, hilang pengecapan, lemas badan, sakit kepala, diare, muntah, malas makan. Itu sebenarnya banyak memang gejala-gejalanya. Itu salah satu saja ataukah semua itu baru saya harus tes? Nah, jadi kalau masuk ke dalam klasifikasi ya ini ya. Jadi dikatakan kalau dicurigai itu kalau minimal ada batuk dan demam di atas 38 derajat. 30 derajat. Dengan termometer, ini kita ukur di atas 38 derajat, terus ada batuk atau tidak. Kalau tidak ada riwayat demam, misalnya kemarin ada riwayat demam. Saya kemarin ada demam, Dok, sekarang udah enggak. Tapi ada batuk sekarang. Nah, itu juga kita masuk dicurigai.
Atau kalau enggak, selain batuk dan demam ini minimal ada 3 gejala. Ada 3 gejala. Minimal ada gejala dari yang saya sebutkan tadi. Misalnya saya sakit kepala sekali, saya lemas, sama saya diare. Ini kan 3 gejala yang bukan batuk dan demam kan? Iya. Nah itu kita bisa masuk mencurigai nih pasien kayaknya ada kecurigaan infeksi COVID, ya seperti itu. Setelah itu saya akan tes PCR. Kalau untuk tesnya itu sebenarnya untuk saat ini, kalau misalnya kita sudah ada dicurigai seperti itu, baik. Kita lebih baik langsung isolasi mandiri aja. Langsung isolasi mandiri saja. Lebih baik langsung isolasi mandiri, karena itu kan masuk dalam gejala-gejala yang ringan sebenarnya. Gejala ringan. Hilang penciuman, ini ya. Kecuali kalau kita mendapatkan gejala yang berat, misalnya ada sesak nafas yang hebat, pola nafasnya cepat. Ditambah lagi misalnya kita cek saturasi oksigen turun di bawah 93%. Nah, itu masuk dalam kriteria yang berat. Nah, itu kita harus konfirmasi dengan swab PCR. Atau enggak dengan swab antigen boleh kalau mau lebih cepat. Karena kalau PCR kan memang lama, 1 hari baru keluar hasil. Kalau swab antigen itu lebih cepat, 30 menit bisa keluar hasil. Nah, kalau seperti itu baru kita swab. Tapi kalau misalnya kita gejala-gejala ringan, ada satu lagi, pasien yang harus isolasi mandiri itu kalau ada kontak erat juga itu harus isolasi mandiri. Orang yang kontak erat dengan gejala-gejala tadi. Ya, jadi kontak erat dengan keluarga yang mempunyai gejala-gejala seperti itu, ya, atau enggak kontak erat dengan pasien terkonfirmasi gitu. Terkonfirmasi dengan COVID. Kriterianya apa? Kontak erat itu. Jadi kan kalau nggak semuanya dibilang kontak erat. Jadi kapan kita bilang dia kontak erat? Kalau misalnya seperti ini, kita tatap muka dalam 15 menit lebih atau lebih, 15 menit atau lebih. Terus dengan jarak yang kurang dari 1 meter. Apalagi kalau kita tidak pakai masker, gitu. Ya itu masuk ke dalam kontak erat. Atau enggak misalnya kita bersentuhan tangan, ya bersentuhan badan dengan pasien-pasien yang dicurigai atau terkonfirmasi, itu juga masuk kontak erat. Nah, jadi kalau misalnya kita punya keluarga atau kita bertemu dengan keluarga kemarin-kemarin, misalnya waktu ada acara, terus mereka kemarin positif gitu ya, alangkah lebih baiknya kita langsung mengisolasi diri. Isolasi diri sendiri. Tidak perlu kita harus swab dulu, periksa dulu gitu, karena yang paling penting sekarang ini kan hasilnya mau positif, hasilnya mau negatif, itu tetap disarankan tetap isolasi gitu. Kalau sudah kontak atau sudah dicurigai gitu. Jadi kalau saya sih, misalnya yang gejala ringan atau tanpa gejala atau pasien yang kontak erat, lebih baik langsung isolasi saja. Kalau memang nggak ada gejala, isolasinya cukup 10 hari. Tapi kalau memang ada gejala yang ringan, isolasinya cukup 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. 10 hari plus 3 hari bebas gejala untuk yang pasien-pasien yang gejala ringan. Gitu. Artinya berarti secara garis besar kita nggak perlu takut kita isoman. Karena isoman ini adalah untuk menyelamatkan teman, sahabat, saudara kita, keluarga sendiri. Kita sendiri, orang terdekat dan kita sendiri. Baik, terima kasih dokter. Nah, ketika saya isoman di rumah, kebutuhan apa saja dokter? Supaya saya nanti ketika isoman, saya demi hari itu menjadi lebih sehat, lebih baik, dan akhirnya saya fit untuk siap beraktivitas kembali. Kira-kira apa saja dokter yang kita perlukan ketika kita isoman? Ya, baik. Jadi saat kita isolasi mandiri yang kita perlukan, ya, itu poin nomor 1, kita jangan panik. Baik. Yang paling penting itu kita jangan panik, ya. Kalau perlu kurangin berita-berita dari grup WA yang mungkin membuat kita takut, berita yang menakutkan. Kurangi media-media sosial. Kurangi media-media sosial. Kalau misalnya kita mendapat hasil, aduh saya positif nih, kurangi paparan dengan media sosial. Karena media sosial itu kan banyak sekali berita-berita yang kadang media itu
istilahnya apa ya, membumbui gitu, menggoreng gitu, yang tidak seharusnya semengerikan itu, tapi jadi kita wah ketakutan sekali kayak gitu. Ya memang ini penyakit memang gampang menular, dan untuk yang belum divaksin memang bisa jadi yang mengerikan gitu memang. Cuman kadang karena kita paparan dengan media itu, kita lihat terus informasi yang mengerikan, itu kadang psikis kita itu terbawa. Nah jadi poin paling penting nomor 1, jangan panik. Jangan panik. Terus kita lapor. 2, laporkan ke puskesmas. Lapor pada puskesmas terdekat. Sesuai dengan KTP-nya ya, daerah wilayah mana. Nah itu setelah dilaporkan, nanti dari dokternya di puskesmas itu ada arahan-arahan gitu. Jadi arahan-arahan bagaimana kita seharusnya. Nah itu sudah kita lakukan. Terus apalagi yang kita siapkan? Ya, di rumah disiapkan ruangan untuk isolasi. Tempat untuk isolasi. Kalau bisa kamar sendiri, ya cari yang sirkulasinya baik. Sirkulasi udara itu yang paling penting untuk proses penyembuhan penyakit-penyakit infeksi paru, itu harus sirkulasi yang baik. Sirkulasi udara yang baik. Ini poin penting ya. Nah, sirkulasi yang baik. Kalau sudah ada kamar tersendiri, tidur sendiri di situ, alat makan, alat mandi dipisahkan dulu. Alat makan, alat mandi dipisahkan dari keluarga yang sehat. Jadi harus sendiri ya. Jadi harus sendiri di kamar. Nanti kalau memang ada makan, keluarganya yang lain yang misalnya negatif gitu ya, itu bisa memberikan dari luar gitu makanannya gitu. Kalau sudah selesai makan, piringnya langsung dicuci. Yang mencuci juga langsung cuci tangan. Usahakan jangan menyentuh daerah wajah, karena yang paling penting penyebaran infeksi COVID ini sebenarnya yang paling perlu kita lindungi itu daerah wajah, daerah kepala ya. Makanya kita pakai masker ini menutupi hidung dan mulut. Ibaratnya kalau misalnya hanya menempel di tangan kita seperti itu sih tidak masalah gitu. Kita mandi udah selesai gitu. Ketika kena mata, masuk lewat mata, masuk lewat telinga, masuk lewat hidung. Itu bisa. Di tubuh-tubuh kita yang lobang ini berbahaya itu ya. Terutama di daerah wajah, daerah kepala, itu yang paling penting kita lindungi. Makanya kalau misalnya kita tidak yakin tangan kita bersih, ya jangan kucek-kucek, jangan garuk-garuk hidung, seperti itu. Itu yang kita hindari. Nah, terus di rumah disediakan juga kalau bisa disediakan multivitamin ya. Multivitamin. Vitamin apa saja dokter? Vitamin-vitamin yang paling penting dalam meningkatkan imun itu sebenarnya 3 ya. Vitamin C, vitamin D, dan zinc. Tapi utamanya yang paling baik yang saya baca itu vitamin D sebenarnya. Vitamin D. Iya. Vitamin itu ada di makanan apa saja dokter? Itu banyak sebenarnya. Vitamin C itu banyak di jeruk kan, seperti kita buah-buahan sih utamanya yang paling banyak. Kalau vitamin C, kalau vitamin D itu di susu, di minyak ikan ya. Atau ikan-ikan itu kan ada lemak-lemak ikan kadang-kadang itu tuh banyak vitamin D. Dan telur utamanya kuning telur. Nah ini banyak yang orang yang salah kemarin ini mengandung protein malah putihnya kuningnya dibuang. Nah itu kuning telur ini saat ini kita butuhkan karena banyak mengandung vitamin D. Jadi kalau konsumsi telur, yaitu untuk saat ini kita makan aja semuanya. Putihnya dimakan, putihnya kan tinggi protein. Betul. Kuningnya ini yang kita cari vitamin D-nya. Terus dari susu sudah tadi, dari minyak ikan, dari sayur-sayur dan kacang-kacangan itu juga ada vitamin D. Dan berjemur itu juga meningkatkan vitamin D. Kapan berjemur? Pagi hari, siang hari, atau sore hari? Jadi menurut anjurannya kalau berjemur itu kita lakukan 10-15 menit pada sebelum jam 9 ya. Kalau bisa lakukan sebelum jam 9 atau di atas jam 3 gitu. Di atas jam 3. Iya. Atau enggak misalnya paling mentok-mentoknya jam 10 lah. Jam 9, jam 10 itu udah paling mentoknya. Kalau di atas jam seperti itu yang sinar matahari yang masuk itu malah tidak baik buat kita. Bisa menyebabkan kanker kulit dan sebagainya. 10-15 menit cukup. Jangan terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama. Iya, dan yang kita jemur ini apa? Usahakan jangan wajah yang terpapar.
Jadi baju dibuka, ya, sinar matahari langsung ke punggung. Area terbuka yang tidak dilindungi oleh pakaian atau itu. Iya, jadi pakaian kalau bisa dibuka aja. Pakaian dibuka karena kan kulit kita yang paling luas kan daerah punggung. Kalau wajah kan nggak terlalu luas area kulitnya. Dan juga berbahaya kalau sinar matahari kena mata, itu bahaya, ya. Matahari jangan sampai kena mata. Makanya kita usahakan kalau berjemur arah sinarnya langsung ke punggung, ke tangan, ke kaki. Nah, punggung, tangan, kaki. Nah, itu udah area kulit yang paling luas yang kita punya. Jadi nanti penyerapan vitamin D-nya bisa ke sana, penyerapan sinar UV-nya bisa ke sana. 10-15 menit cukup. Kalau lebih dari itu malah tidak berbahaya. Baik. Itu vitamin D. Kalau zinc ya itu sama dari kacang-kacangan, dari sayur-sayuran gitu. Tapi tetap untuk vitamin-vitamin ini makanan-makanan seperti itu baik dan kita butuhkan. Baik. Cuman kalau untuk lebih optimal ya saya sarankan lebih baik dengan suplemen. Minum vitamin suplemen. Artinya suplemen atau vitamin yang kita konsumsi memiliki dosis atau memiliki efek lebih tinggi atau bagaimana, dokter? Iya, itu lebih mempunyai dosis yang optimal, dosis yang baik karena untuk mendapatkan seperti vitamin D, kebutuhan kita untuk vitamin D itu selama pandemi ini sebenarnya 5.000, itu optimal. 5.000 international unit. Jadi ada international unit ya 5.000. Ya itu tidak bisa kita dapatkan hanya dari makanan atau dari berjemur untuk mencapai segitu. Butuh banyak, misalnya kita makan ikan tuna itu butuh sampai berapa kilo? Nggak mungkin itu. Ya itu kan nggak mungkin gitu. Jadi ya suplemen itu langkah lebih baik kalau kita bisa sediakan suplemen itu lebih optimal gitu. Tapi ya jangan hanya dengan suplemen kita nggak makan makanan karena kita butuh protein juga seperti itu. Iya. Nah apa lagi ya yang disediakan? Utamanya yang perlu kita sediakan saat isoman itu 2 alat ini kan. Ini ada pulse oximeter. Ya, ini pulse oximeter itu bisa berguna 2 dia ya. Di sini sambil kita lihat ini ya. Ini bisa untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, ya, maupun untuk mengukur kita punya denyut nadi. Nah, jadi ini kan bisa dilihat ya, Pak ya. Ini ada tulisannya SpO2. Nah, kalau SpO2 ini berarti kadar oksigen di dalam darah. Yang saya ada di sini, darah saya yang ada di jempol saya ini. 95. Normalnya ini seperti ini. Normalnya 95 ke atas. Kalau 95 ke bawah itu sudah ada penurunan. Tapi kalau masih 93 sampai 95 ya tidak perlu khawatir ya. Maksudnya penurunannya masih ringan ya. Bisa saja karena posisi yang salah ya. Karena kadang kalau kita posisi tiduran seperti itu kadang turun. Jadi untuk pengecekan ini juga harus posisi duduk, tangannya lurus seperti ini. Jangan sambil gerak-gerak gitu, jangan. Itu untuk SpO2 ya, kadar oksigen di dalam pembuluh darah kita ini, di dalam darah ini ya. Terus yang kita bisa lihat yang kedua, ini ada nadi ya, denyut nadi kita yang sebelahnya. Tulisannya PRBPM ya. Ini denyut nadi kita itu kita bisa lihat ini 83 kayak gitu. Itu normal ya. Kalau di atas 100, nah itu baru enggak. Di atas 100 itu patut kita waspadai. Artinya kita masih belum sehat ketika kita isoman. Dokter. Kalau dari suhu, dokter? Nah, kalau dari suhu ya, ini juga sebaiknya kita punya di rumah masing-masing. Ya, ini kita cek rutin 2 kali sehari ya. Baik pulse oximeter ataupun suhu ini. Kita cek rutin 2 kali sehari. Kalau suhu normalnya ini 37,2 itu masih normal. 36,5 sampai 37,2 itu masih normal. Kalau di atas 37,2 itu sudah istilahnya sumer lah orang-orang sini ya. 37,2 sampai 375 itu sumer lah, mengarah ke demam. Kalau di atas 375 itu sudah masuk demam. Di atas 37,5. Di atas 37,5 itu termasuk demam. Berarti belum sembuh ketika kita isoman. Kan itu belum sembuh, dan terutama kalau misalnya ini kita dapati di atas 38 suhu. Kalau di atas 38 padahal kita sudah minum obat demam, sudah kita minum masih di atas 38. Nah, itu lebih baik kita konsultasikan ke dokter ya, atau ke rumah sakit terdekat karena berarti itu ada infeksi yang berat, Begitu juga yang pulse oximeter tadi ya. Tanda bahayanya kalau kita lihat misalnya nadinya
di atas sampai 120, ya, nadinya ya di atas sampai 120. Kenapa di atas? Kenapa dok? Kok normalnya 100 gitu? Kenapa kita baru hati-hati kalau 120? Ya karena pada nadi yang 110, 115 itu wajar terjadi, apalagi saat kita demam gitu. Jadi belum masuk ke dalam tanda-tanda gawat. Kalau memang sudah di atas 120 baru kita hati-hati, langsung cari rumah sakit, apalagi diikuti dengan kadar oksigennya ini. Kalau kadar oksigennya di bawah 93, nah itu yang hati-hati. Berarti ada 3 hal dokter. Suhu di atas 38. Kalau sudah minum obat kita masih di atas 38. Ya. Nadinya di atas 120. Nadinya di atas 120. Atau kadar oksigennya di bawah 93. Kita konsultasikan dokter ketika diminta ke rumah sakit. Kita harus berangkat ke rumah sakit. Kalau enggak, misalnya tidak ada dokter yang bisa dihubungi, langsung ke rumah sakit aja. Kalau kadar saturasinya sudah di bawah 93. Ya, ini harus kita cek rutin ya. Karena kadang pada pasien-pasien yang sudah berusia lanjut, itu sering terjadi happy hypoxia. Happy hypoxia itu istilah. Happy hypoxia itu artinya apa? Keadaan di mana kadar oksigen kita turun secara diam-diam yang kita nggak sadari. Itu sering sekali pada pasien COVID. Jadi mereka sering nggak sadar kalau kadar oksigennya sudah turun sampai pada titik batas mereka bisa menahan kadar oksigen paling rendah. Jadi sampai misalnya 60% baru tiba-tiba sesak hebat dia rasa. Itu yang kita harus hati-hati di infeksi COVID ini. Makanya saran saya ini harus dua alat ini supaya kita bisa pantau tanda gawatnya kapan kita harus ke rumah sakit. Itu yang kita takutkan, yang di hypoxia itu paling sering. Baik dokter, terima kasih dokter, sudah begitu banyak pengetahuan yang kita peroleh. Terakhir dokter, ini terakhir yang tadi kapan sih saya harus swab tadi, dan swab antigen atau PCR sebetulnya. Nah juga setelah selesai isolasi mandiri, kan saya putuskan saya selesai isolasi mandiri, terus saya harus swab ulang atau tidak? Nah, itu dokter, ini sebagai terakhir ketika dari semua rangkuman tadi, ketika kita sudah selesaikan, otomatis saya sehat, saya menang dari COVID ini. Monggo dokter. Ya, jadi kapan kita perlu swab dan kapan kita selesai isolasi mandiri gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau kita perlu swab, yang tadi saya bilang, kalau misalnya memang dirasa gejala yang berat seperti itu ya, dirasa gejala berat, sesaknya hebat ya, itu saya anjurkan untuk swabnya swab PCR. Swab PCR. Kenapa? Bukan swab antigen. Iya, kenapa saya lebih senang dengan swab PCR? Karena swab antigen itu sensitivitasnya lebih rendah daripada PCR. Sensitivitasnya, kenapa sensitivitas rendah itu apa dampaknya tuh? Jadi dampaknya kalau sensitivitas rendah itu sering menimbulkan false negatif. Jadi yang harusnya dia positif, tapi karena alatnya kurang sensitif, jadi dibacanya negatif. Akhirnya membahayakan. Ya, jadi yang lebih akurat, kalau kita benar-benar pengen tahu saya kena COVID atau enggak, yang lebih akurat itu PCR. Cuman memang kerugiannya dia harganya mahal, ya 900 ribuan kalau sekarang. Juga hasilnya nggak bisa langsung keluar hari itu juga. Paling cepat ada persadabunya itu kalau nggak salah setengah hari juga. Itu paling cepat gitu, tapi kan tetap lama gitu. Jadi kapan sih kita gunakan swab antigen? Biasanya ini kita gunakan untuk screening. Screening itu bukan untuk diagnosis, itu beda. Screening dan diagnosis beda. Kalau screening kita artinya butuh untuk cepat. Misalnya orang gawat datang ke UGD, misalnya pasien gawat itu membutuhkan operasi segera. Ya kita nggak mungkin nunggu PCR kan? Nah itu kita screening dulu dengan antigen, kita foto paru, kalau kita yakin aman, nah kita lakukan tindakan. Itu kegunaan sebenarnya untuk antigen, atau enggak screening untuk perjalanan misalnya, atau enggak untuk orang-orang yang di kantor yang butuh cepat misalnya. Tapi kalau untuk kita diagnosis, untuk kita tahu saya ini COVID nggak sih gitu, lebih baik PCR. Atau kalau tidak, lebih baik langsung isolasi mandiri aja. Jadi untuk pasien yang tanpa gejala, orang tanpa gejala yang ada kontak erat misalnya, ada kontak erat atau dengan gejala-gejala ringan yang tadi saya sebutkan, ya itu lebih baik kalau Anda merasa takut gitu ya isolasi aja langsung.
Baik. Karena kalau kita swab, apalagi swabnya hanya swab antigen, itu kurang akurat. Karena kita membahayakan orang. Iya. Kalau misalnya kita swab antigen hasilnya negatif, wah aman saya gitu. Padahal masih ada gejala nih kita nih. Malah anak kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul malah membahayakan. Padahal kita nggak tahu kalau sensitivitasnya ini rendah gitu. Jadi sering terjadi false negatif gitu. Harusnya dia positif, tapi dibacanya negatif. Itu orang sering salahnya di situ. Nah terus kapan selesai isoman ya? Kapan selesai isoman ini perlu nih dokter. Jadi selesai isoman itu juga kita lihat ini. Pasien-pasiennya masuk ke dalam klasifikasi yang mana dulu. Kalau klasifikasi dia tanpa gejala, benar-benar tidak ada gejala dari awal, isolasi 10 hari. Isolasi 10 hari, baik. 10 hari, dalam 10 hari nggak ada gejala, sudah boleh keluar isolasi. 10 hari tanpa gejala sudah boleh beraktivitas normal kembali. Tidak perlu di follow up dengan swab. Tidak perlu di follow up dengan swab. Pasti sudah aman, tidak akan menyebarkan, tidak akan menularkan ke yang lain. Baik. Itu kalau tanpa gejala. Tapi kalau ada gejala-gejala yang ringan, itu isolasi 10 hari. Isolasi 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Nah, hitungannya kayak gimana? Misalnya gejala yang utama itu sebenarnya kita lihat demam sama gejala gangguan nafas. Demam, gangguan nafas. Itu yang utama yang kita perlu pantau. Jadi kalau misalnya saya 10 hari nih ya, 10 hari. Misalnya saya ini 10 hari, saya ada demam. Demamnya sampai hari ke-14 loh, misalnya. Demam saya sampai hari ke-14 belum turun. Ya berarti belum selesai isolasinya. Misalnya hari ke-15 saya sudah tidak demam, tidak ada masalah gangguan pernafasan, nggak ada sesak, ya nggak ada batuk, ya. Gangguan pernafasan kan itu ya, sesak, batuk. Hari ke-15 aman semua. Nah, tambah 3 hari. Jadi dari hari 15, 16, 17, baru 18 saya selesai. 18 saya boleh keluar kamar. Keluar kamar udah bebas. Nggak perlu saya follow up lagi, nggak usah. Nggak perlu follow up untuk swab, nggak usah. Swab lagi. Nah, tapi kalau memang saya dapatnya gejala yang sedang, gejala yang sedang itu misalnya sesak nafas, tapi saturasi oksigennya masih aman, itu ya, sesak nafas, saturasi oksigennya masih aman. Terus saya punya riwayat penyakit penyerta, misalnya kencing manis, darah tinggi, sakit ginjal, sakit jantung, itu sebaiknya di follow up dengan swab PCR. Setelah 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, lebih baik kita follow up dengan swab PCR. Karena apa? Kalau pada pasien-pasien yang dengan gejala sedang disertai ada penyakit penyerta, penyakit penyerta, mereka tuh lebih rentan, lebih rentan untuk memberat, lebih rentan untuk infeksinya jangka panjang. Nah, itu lebih rentan, makanya kita perlu follow up. Begitu juga dengan pasien yang gejala berat, kalau di rumah sakit yang dirawat follow up juga dengan PCR, dan mereka ditambah lagi isolasi mandiri di rumah 7 hari itu. Kalau pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit setelah itu, selesai pulang ke rumah dipulangkan, ditambah lagi isolasi 7 hari supaya lebih meyakinkan lagi bahwa tidak ada virus yang aktif menularkan. Tapi kalau pada pasien yang gejalanya ringan atau sedang yang tanpa ada penyerta yang tadi jadi utamanya kalau sedang itu kita lihat ada penyerta atau enggak, itu bedanya. Sedang itu ada penyerta atau enggak? Ada penyerta yang tadi saya sebutkan, kencing manis, darah tinggi, jantung, ginjal, ya, sakit-sakit itu, atau sakit stroke misalnya. Nah, itu ada penyerta seperti itu, baru kita harus hati-hati. Kalau dia nggak ada penyerta, gejalanya sedang ya, atau ringan, atau tanpa gejala, itu isolasi aja sesuai aturannya, nggak usah di follow up. Nggak usah follow up. Lebih dari itu, ya itu kita perlu follow up dengan PCR. Ya PCR sih, jangan antigen gitu. Kalau di follow up dengan antigen pasti hasilnya negatif gitu. Oh ya, satu lagi tambahan, kalau antigen itu kapan boleh digunakan dok gitu misalnya, supaya kita nggak kaku ya, hanya dengan PCR itu kan terlalu mahal. Kapan boleh digunakan? Kalau kita mengalami gejala sudah hari ke-5 sampai hari ke-7. Jadi misalnya saya demam nih, saya demam. Kalau masih demam hari kedua, demam hari ketiga, hari keempat, itu masih kurang valid. Nah, setelah saya bergejala hari ke-5 sampai hari ke-7, nah itu saat-saat yang bagus buat saya cek antigen. Cek antigen. Kalau dengan swab antigen itu bisa digunakan. Jadi pada hari ke-5 sampai hari ke-7
dari awal gejala muncul, dari onset awal gejalanya muncul itu. Kalau di luar waktu itu tidak disarankan dari WHO. Oke, dokter. Terima kasih banyak dokter informasinya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap sehat, kita kalahkan COVID.